Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus materi matematika wajib ujian praktek. Kelompoknya pertama ada Amar Asmi, absen 6, saya sendiri Muhammad Bima Oka Putra, dan Robi Aditya. Next slide. Pertama, sebelum kita mempelajari tentang aturan sinus dan kosinus, pertama kita harus back ke rumus dasar trigonometri. Bisa dilihat ini sisi ABC, mesin theta sama dengan BC per AC ini rumusnya. Basicnya kalau sin theta berarti depan per miring, kalau cos theta samping per miring, dan theta berarti depan per samping. Begitu juga kalau cosec, berarti kalau cosekan berarti kebalikannya sin, kalau cos kebalikannya sec, kalau tan kebalikannya kotangan. Jadi kalau cosekan itu tinggal miring per depan, kalau sekan berarti tinggal miring per samping, kalau kotangan berarti tinggal samping per depan. Ingat ini rumusnya, rumus trigonometri. Sisi miring sama dengan jumlah sisi ini ditambah jumlah sisi ini. Oke, next slide. Aturan sinus. Jadi apa sih itu pertama aturan sinus? Aturan sinus yaitu aturan yang menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Berdasarkan aturan sinus dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai panjang yang sama. Baik. Next. Selanjutnya adalah rumus dari aturan sinus. Seperti kita lihat, perhatikan pada gambar ini. Gambar dari segitiga sembarang ABC. Keterangan dari gambar ini, A sama dengan panjang sisi A besar sama dengan besar sudut di depan sisi A, B sama dengan panjang sisi B besar sama dengan besar sudut di depan sisi B, C panjang sisi C besar sama dengan besar sudut di depan sisi C. Pada segitiga ACR, sin A sama dengan CR per B, menjadi CR sama dengan B sin A. Ini sebagai persamaan pertama. Dan selanjutnya pada segitiga BCR, sin B sama dengan CR per A menjadi CR sama dengan A sin B. Ini sebagai persamaan kedua. Dari persamaan satu dan kedua ini dapat diperoleh B sin A besar sama dengan A sin B besar, menjadi A per sin A besar min B per sin besar. Pada segitiga APC dan APC didapat A sin A besar min C sin C besar. Sehingga segitiga ABC sembarang berlaku A per sin theta sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Aturan kosinus akan dijelaskan oleh Amar. Ya, selanjutnya ada aturan kosinus. Aturan kosinus itu merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu segitiga. Aturan kosinus juga dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus, yaitu saat tiga sisi diketahui dan saat dua sisi apitnya diketahui. Nah, selanjutnya di sini diperjelaskan aturan kosinus. Di sini terdapat gambar segitiga dengan keterangan A panjang sisi A besar sebagai besar sudut di depan sisi A, B sebagai panjang sisi B besar sebagai besar sudut di depan sisi B, C sebagai panjang sisi C, dan C besar sebagai besar sudut di depan sisi C. Pada segitiga DBC, sin B sama dengan H per A menjadi H sama dengan A sin B sebagai persamaan 1. Dan selanjutnya cos B sama dengan DB per A.
menjadi DB sama dengan A cos B, menjadi persamaan 2. Jadi persamaannya menjadi AD sama dengan AB min DB sama dengan C min A cos B. Pada segitiga ADC, siku-siku di D menjadi dengan rumus B kuadrat sama dengan AD kuadrat plus CD kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan dalam kurung C min A cos B kuadrat plus dalam kurung A sin B kuadrat. Selanjutnya menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC cos B plus A kuadrat cos kuadrat B plus A kuadrat sin kuadrat B. Lalu B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC cos B plus A kuadrat dalam kurung cos kuadrat B plus sin kuadrat B. Lanjutnya menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min 2AC cos B. Nah, di sini selanjutnya ada rumus untuk aturan kosinus. Aturan kosinus berlaku untuk segitiga ABC sebagai berikut. Di sini kita lihat ada gambar segitiga ya, segitiga ABC. B kecil sebagai sisi B, sisi AC disebut sisi B, sisi AB disebut sisi C, dan sisi BC disebut sisi A. Nah, dalam rumus ini tetap dituliskan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Untuk mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min 2AC cos B. Dan untuk mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Untuk rumus lanjutannya menjadi untuk mencari cos A-nya atau sudut. Di sini bisa kita lihat cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Selanjutnya cos B sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat per 2AC. Dan terakhir cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal yang pertama ini kita punya soal jika panjang sisi AB sama dengan 12 cm, ini gambarnya, dan sisi AC B cm, maka panjang sisi AC ini B-nya B kecil, C kecil. Berarti bisa kita simpulkan AB di sini berarti di sini sama dengan ini C kecil. Tuh, AB ini 12 cm, depan sudut ini ada depan sudut C 60 derajat, depan sudut B 45 derajat. Kalau kayak gini gimana caranya? Jawabnya kita pakai rumus yang tadi. Sin A per B sin B per C sin C. A nya maksudnya gimana? A per sin A depan panjang sini per sin A. B berarti panjang sini per sin B. C panjang C per sin C. Tinggal kita perbandingin aja. Berarti kalau gini cara jawabnya gimana? Jawab yang pertama kan yang sudah diketahui itu C per sin C, berarti kan C per sin C kan berarti ini C nya AB karena C sama dengan AB di sini, sama sin C diketahui ada sudutnya, sin B udah ada. Nah yang benar kan AC, berarti sini yang ditanyakan. Berarti kita bandingin si C per sin C sama AC per sin B, gitu caranya. Oke, jadi kita langsung tulis saja
AC per sin C. Oh, kita tulisnya gini aja. AC kan sama dengan AB. Berarti AB per sin C sama dengan AC per sin B. Udah, tinggal kita ganti angkanya. AB 12 per sin C-nya di sini 60 sin 60 derajat sama dengan B-nya kita belum ketahui. B itu AC sama ya, per sin 45. Oke, tinggal kita ganti. Berarti kalau mau cari AC berarti gimana? AC sama dengan kali ini, berarti kan kali silang ya. Ini kali ini, ini kali ini. Kalau cari ini berarti ini kali ini dibagi ini, ya kan? Berarti tinggal tulis saja 12 kali sin 45 bagi sin 60 derajat. Udah. Masukin sin 45 berapa? Setengah akar 2 sin 60 setengah akar 3. 12 kali setengah 6 bagi setengah tetap 12 akar 2 per 3. Oke, tinggal ini udah dapat 12. Ini kalau mau dijawab sampai sini aja sebenarnya udah benar, tapi kita mau dapat nilai ininya, mau dapat nilai, kita bagi dulu, kita rasionalkan pecahannya. Jadi 12 akar 2 per akar 3 dikali akarnya yang ini ya, sama ya, akar 3 per akar 3 biar ininya pecah. Ini tinggal 12 kali akar 2 kali akar 3 akar 6, 12 akar 6 per akar 3 kali akar 3 12 tadi kita coret di sini 4, ini 3, jadi tulis lagi di sini 4 akar 6 per 3. Oke, jadi gini jawabnya. Semoga gampang difahami ya. Oke, lanjut, kita ada soal di sini. Soalnya segitiga ABC diketahui panjang sisi A, ini sisi A-nya. Gambarnya segitiga ABC panjang sisi A berarti dia di depan sudut A ada 5 cm, sisi C berarti di depan sudut ini C 6 cm dan sudut B sebesar 60 derajat. Tentukanlah panjang sisi B. Jadi tentukanlah ini. Jadi untuk aturan kosinus ini kita jangan lupa rumusnya. Panjang sisi B yang ditanya berarti kita pakai rumus yang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2 AC kali cos B. Rumusnya ini sebenarnya kalau di iniin bisa lihat ya, berarti kalau sisi ini kuadrat berarti sisi yang lainnya kuadratin dikurangi sisi yang lain dikali sisi yang lain dikali cosnya dia, cosnya si B itu. Kalau mau di ini jadi kita tinggal ini B nya belum diketahui, A kuadrat 5 kuadrat ditambah C kuadrat, C nya 6 kuadrat kurang 2 dikali 5 kali 3 dikali cos B nya cos 60, 25 tambah 36 kurang 2 kali 5 kali 3 30 cos 60 0,5 setengah. Tinggal kita hitung aja, berarti B kuadrat sama dengan 25 tambah 36 61 kurang 30
karena ini salah ya, 2 kali 5 kali 6 dikali setengah jadi 30, jadi 261 kurang 30, B kuadrat sama dengan 31. Berarti kalau B kuadrat 31, B nya sama dengan akar 31, atau bisa dihitung pakai kalkulator, hasil nanti 5,56 cm gitu untuk mencari nilai B. Ya, di sini ada soal aturan sinus, yaitu diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K sama dengan 2 akar 2 cm dan sisi L yaitu 4 cm dan sudut K yaitu 30 derajat. Yang ditanyakan besar sudut L adalah, nah, kita di sini tulis terlebih dahulu yang diketahui adalah di sini itu sisi K sama dengan 2 akar 2 cm, sisi L-nya 4 cm dan sudut K-nya yaitu 30 derajat. Di sini kita bisa gunakan persamaan K per sin K sama dengan L per sin L. Nah, tinggal kita masukin aja di sini K itu 2 akar 2 per sin K itu yaitu di sini sin 30 derajat. L-nya di sini 4 per sin L. Lalu karena dia yang dicari sin L-nya kita tarik di sini sin L sama dengan 4 dikali 1 per 2. 1 per 2 berawal dari sini ya, sin 30 yaitu 1 per 2 per 2 akar 2. Nah, di sini menjadi 4 dikali setengah menjadi 2 per 2 akar 2. Kita coret di sini menjadi 1 per akar 2. Nah, 1 per akar 2 menjadi 1 per 2 akar 2 cm. Kita ketahui 1 per 2 akar 2 itu 45 derajat. Jadi sudut L adalah 45 derajat. Ya, selanjutnya ada soal aturan kosinus. Itu soalnya seorang seniman membuat ukuran figura seperti gambar berikut. Di sini terdapat segitiga ABC dengan panjang sisi AC yaitu 4 dan panjang sisi AB-nya yaitu 8. Dengan sudut A-nya yaitu 60 derajat. Panjang sisi BC pada figura adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan rumus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali B kali C kali cos A. Nah, di sini tinggal kita masukin aja itu A kuadratnya di sini B kuadrat. B kuadrat itu di sini yang 4 sisi AC. Jadi kita di sini AC sama dengan B dan AB sama dengan C. Nah, di sini kita akan masukin B kuadrat yaitu 4 kuadrat plus C kuadrat 8 kuadrat min 2 kali 2 4 B itu panjang B 4 ya, di sini 4 kali C-nya yaitu 8 kali cos A. Cos A itu tadi 60 derajat. Nah, di sini tinggal
Kita jumlahin, kurang-kurangin, dan kita kali-kalikan. 4 kuadrat itu 16 tambah 8 kali 8, 8 kuadrat itu 64, min di sini 2 kali 4 kali 8, 64. Yang sudah kita ketahui cos 60 yaitu 1/2. Ya. Selanjutnya 16 tambah 64, ya, 16 tambah 64 min 64 dikali 2 32 sama dengan di sini 16 tambah 64 min 32 hasilnya 48. Nah, Ya, selanjutnya adalah contoh soal dari aturan sinus. Dari soal kita baca dulu, perhatikan segitiga sembarang berikut ini. Jika segitiga X, Y, Z dengan X 8 cm, maka sisi Y adalah, langsung saja kita jawab. Diketahui dari soal adalah panjang dari sisi X sama dengan 8 cm. cm, lalu sudut dari X sama dengan 30 derajat. Dan sudut Y sama dengan 45 derajat. Lalu yang ditanya adalah sisi dari Y, panjang sisi dari Y. Cara penyelesaiannya adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tulis dulu rumus dari aturan sinus, yaitu X per sin X sama dengan Y per sin Y. Selanjutnya langsung saja kita masukkan ke dalam rumus dari data yang di atas, yaitu 8 cm per sin dari ini X sama dengan 30 derajat sama dengan Y per sin 45 derajat. Selanjutnya karena yang cari adalah Y, maka Y sama dengan 8 cm dikali sin 45 derajat per sin 30 derajat. Y sama dengan 8 cm dikali sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2 per sin 30 derajat adalah 1/2. Dan tinggal coret, hasilnya adalah Y sama dengan 8 akar 2 cm. Jadi panjang dari sisi Y adalah 8 akar 2 cm. Ya, selanjutnya adalah contoh soal dari kosinus. Dari soal diketahui segitiga ABC dengan panjang B sama dengan 2 cm, C 3 cm, dan sudut
A adalah 60 derajat. Tentukan panjang dari sisi A. Ya, gambar seperti ini segitiganya. Dan kita akan mencari sisi dari sebelah sini. Oke, langsung saja jawab. Diketahui dari soal bahwa panjang B sama dengan 2 cm, C sama dengan 3 cm, dan panjang dan besar dari sudut A adalah 60 derajat. Ya, dan yang ditanya adalah panjang sisi A. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus dari aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus data yang sudah kita temukan dari soal, bahwa A kuadrat sama dengan B nya adalah 2 sama dengan 2 kuadrat ditambah C sama dengan 3 kuadrat dikurang 2BC cos 60 derajat. Karena ini sudah diketahui bahwa besar sudut A yaitu 60 derajat. Langsung saja kita masukkan di sini. Selanjutnya A kuadrat sama dengan 2 akar 2 ditambah 3 kuadrat min 2 kali 2 kali 3 cos 60 derajat. A kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat min 2 kali 3 kali cos 60 derajat adalah setengah. Dan langsung saja A kuadrat sama dengan 13 dikurang 6. A kuadrat sama dengan 7. A sama dengan akar 7. Jadi sudah kita temukan, jadi panjang sisi A adalah akar 7.